Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safrida Oktavia Manulang dengan NPM 2208260051. Di sini saya dari kelas A dari angkatan 2022. Di sini saya mempresentasikan tugas bioetik and humanities yang membuat kasus etik. Nah, jadi judul saya itu pelanggaran privasi pasien oleh tenaga medis. Adapun latar belakangnya, nah etika kedokteran menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan pasien. Namun di era digital, pelanggaran privasi melalui media sosial oleh tenaga medis semakin sering terjadi. Nah, hal ini itu dapat menimbulkan dilema etis dan ancaman terhadap kepercayaan publik terhadap institusi medis. Nah, adapun deskripsi kasus saya, nah, jadi seorang perawat tadi itu mengunggah video TikTok yang memperlihatkan identitas pasien dan kondisi medisnya tanpa izin. Nah, jadi video tersebut tadi itu viral dan menyebabkan dari pihak keluarga pasien menuntut pihak rumah sakit karena adanya pelanggaran privasi pada pasien. Nah, adapun permasalahan etiknya, nah yang pertama itu pelanggaran prinsip kerahasiaan pasien yang disebut dengan confidentiality. Nah, yang kedua tidak ada persetujuan pasien atau informed consent. Yang ketiga penyalahgunaan teknologi oleh tenaga kesehatan ataupun tenaga medis. Dan yang keempat itu melanggar kode etik profesi kesehatan atau dokter dan perawat. Nah, jadi adapun analisis etikanya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu autonomi. Nah, autonomi ini yaitu hak pasien atas privasinya yang dilanggar. Yang kedua itu beneficient. Nah, tidak ada manfaat bagi pasien dari tindakan tersebut. Yang ketiga itu non-maleficient. Tindakan tersebut tadi menimbulkan kerugian psikologis pada pasien. Nah, yang keempat itu justice dan terdapat ketidakadilan terhadap hak-hak pada pasien. Adapun aspek hukum dan kode etiknya, nah yang pertama itu Kode Etik Kedokteran Indonesia Pasal 9, dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang dia ketahui tentang pasien. Nah, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana. Undang-Undang ITE Pasal 26 Perlindungan Data Pribadi di Ranah Digital, dan yang terakhir etika keperawatan Indonesia Pasal 10. Nah, perawat tadi itu wajib menjaga kerahasiaan informasi pasien secara profesional. Nah, adapun tanggapan profesional, yang pertama tenaga medis ini wajib mendapatkan edukasi berkelanjutan mengenai etika digital. Yang kedua itu rumah sakit harus memperkuat regulasi internal tentang penggunaan media sosial pada tenaga medis. Yang keempat itu sanksi tegas terhadap tenaga kesehatan yang melanggar etik. Yang keempat itu membangun budaya empati dan integritas profesional. Nah, adapun pembelajaran dari kasus ini itu, nah, pentingnya kita menjaga profesionalisme di era digital sekarang. Nah, edukasi bioetika harus diperkuat dalam pendidikan kedokteran. Perlunya sistem pelaporan dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika, dan tenaga kesehatan harus menjunjung etika, profesionalisme, dan rasa hormat kepada pasien. Nah, adapun kesimpulan presentasi saya. Nah, jadi kasus ini itu menunjukkan pentingnya kita menjaga privasi pasien sebagai bagian dari prinsip etik dan hukum. Tenaga medis itu harus selalu berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial agar dapat menjaga kerahasiaan pasien-pasiennya. Nah, jadi ini daftar pustaka yang saya gunakan atau referensi yang saya gunakan. Nah, jika ada kurang saat presentasi ataupun kurangnya kata-kata saya atau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.